Terima kasih. Dan untuk sesi ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang hukum karma, yang sesungguhnya pembahasan tentang karma ini sudah banyak dilakukan dan terutama oleh umat Buddha, karena memang berbicara karma itu salah satu topik yang kebanyakan umat Buddha tertarik untuk mendalami, karena itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita yang selalu mengalami perubahan, perbedaan-perbedaan dalam setiap waktunya, yang mana diyakini bahwa itu adalah disebabkan karena salah satunya karma atau perbuatan. Nah, satu hal yang tentu pertama yang harus kita ketahui sebenarnya karma itu apa? Ya, karma itu dari akar kar. Kar itu adalah melakukan. Nah, karma atau dalam bahasa Pali kamma itu adalah perbuatan. Jadi kar itu berbuat atau melakukan. Maka ketika ada suffix atau ada akhiran ma, itu menjadi karma atau kamma, itu artinya adalah perbuatan. Nah, berbicara perbuatan, ini yang terkadang beberapa umat beragama lain yang tidak paham dengan ajaran tentang karma atau karma, yang kemudian berpikir bahwa karma itu selalu mengacu pada yaitu buah perbuatan atau buah atau kondisi yang buruk. Jadi ketika orang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah, kemudian oh itu karma dia. Yaitu seakan-akan bahwa karma itu selalu mengacu kepada yang buruk. Tetapi ketika seseorang itu mendapatkan hal yang baik, kesuksesan, kebahagiaan, tidak pernah dikatakan oh itu karma dia. Tetapi yang buruk-buruk saja dikatakan sebagai karma dia. Padahal karma itu sendiri pertama artinya adalah perbuatan. Nah, sedangkan buah karma atau buah perbuatan itu disebut sebagai kamma vipaka atau kamma phala, ya. Jadi kalau kamma phala itu adalah buah perbuatan. Jadi kata phala, jadi phala itu adalah buah. Ya, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi pahala. Jadi kata pahala menjadi pahala. Jadi buah perbuatan. Kamma vipaka adalah akibat. Nah, jadi akibat perbuatan. Nah, kamma vipaka, kamma phala itu sinonim, mengacu pada dampak, akibat, buah dari perbuatan. Nah, ketika berbicara karma atau kamma, ya kita biasa menggunakan istilah karma, karena itu sudah umum sekali di Indonesia. Nah, berbicara tentang karma itu, ada yang menganggap bahwa Sang Buddha itu sebenarnya mengadopsi ajaran tentang karma. Jadi sebelum Sang Buddha muncul di India, sebenarnya tentang karma itu sudah merupakan hal yang biasa. Pada umumnya banyak masyarakat India dan juga banyak guru agama pada waktu itu yang sudah mengajarkan tentang ajaran karma. Sehingga karena hal itulah, maka ada yang beranggapan bahwa Sang Buddha itu sebenarnya hanya mengadopsi saja, mengadopsi yang sudah ada. Nah, sehingga seakan-akan bahwa ajaran tentang karma perbuatan yang diajarkan Sang Buddha dengan yang lainnya itu tidak berbeda, sama. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya ada perbedaan. Ya, sebagai contoh adalah pada zaman itu ada juga ajaran karma yang diajarkan oleh para Brahmanisme atau kaum Brahmana, atau disebut sebagai Brahmanisme, ajaran Brahmanisme. Nah, dalam ajaran Brahmanisme ya ada juga ajaran karma dan juga ada perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai baik, ada juga perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tidak baik. Nah, akan tetapi karena dalam Brahmanisme ajaran mereka itu boleh dikatakan ya mengacu kepada pencipta yaitu Brahma, maka ya dikatakan sebagai perbuatan baik kalau perbuatan tersebut memang dilakukan demi untuk katakan persembahan kepada
dewa kepada yaitu yang menciptakan Brahma. Nah, sehingga ketika ada perbuatan-perbuatan yang pada zaman Sang Buddha, ya saya tidak tahu sekarang, tapi pada zaman Sang Buddha ada beberapa Brahmana yang mereka itu melakukan upacara kurban, membunuh ya, termasuk para pengikutnya juga seperti beberapa raja yang juga mengikuti ajaran para Brahmana, melakukan upacara kurban atau yanya dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta yaknya, yang tujuannya adalah untuk dipersembahkan kepada pencipta dengan membunuh sampai ribuan ekor binatang, apakah sapi, kambing, domba, ayam, dibunuh. Nah, itu dianggap sebagai perbuatan baik, sebagai kebajikan, sebagai perbuatan yang nanti membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencapaian tertinggi, yaitu ya seperti semacam dikatakan moksa begitu. Itu salah satu perbuatan yang harus dilakukan adalah melakukan upacara kurban. Nah, tetapi apakah perbuatan yang demikian dalam ajaran Buddha itu dianggap sebagai perbuatan baik? Ya, sama-sama ada perbuatan baik, perbuatan buruk dalam versi masing-masing. Nah, yang dalam ajaran Brahmanisme juga ada perbuatan buruk ketika perbuatan tersebut menentang atau tidak sesuai atau yang dilarang oleh kitab mereka, termasuk adalah dilarang oleh ya Brahma pencipta. Nah, apakah baik dan buruk dalam konteks perbuatan itu sama dengan ajaran Buddha? Kalau kita selidik lebih dalam, yaitu berbeda. Ya, jadi walaupun sama-sama mengajarkan hukum karma, menunjukkan keberadaan tentang perbuatan, ya, jadi signifikansi perbuatan terhadap kehidupan setiap makhluk, tetapi dalam mendefinisikan mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik, itu bisa berbeda. Nah, kalau dalam ajaran Buddha, perbuatan baik adalah kalau perbuatan tersebut dilakukan demi membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi makhluk lain. Jadi kalau perbuatan tersebut ternyata memberikan kerugian, tidak hanya diri sendiri tapi juga makhluk lain, itu bukan perbuatan yang baik. Maka dengan alasan apapun yang namanya membunuh itu dianggap sebagai perbuatan yang buruk atau disebut akusala kama. Mencuri dengan alasan apapun itu juga perbuatan yang buruk. Apalagi berzina, apalagi berbohong, bermabuk-mabukan, dan melakukan tindakan kejahatan lainnya. Dan apapun perbuatan yang sifatnya merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, maka disebut sebagai perbuatan yang buruk. Nah, bahkan dikatakan pula, kalaupun sebuah perbuatan itu untuk diri sendiri menguntungkan, tapi itu merugikan makhluk lain, itu juga bukan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan tersebut mungkin menguntungkan yang lain, tetapi kalau diri sendiri dirugikan, itu juga tidak dalam kategori perbuatan yang baik, karena masih ada yang dirugikan. Tapi kalau perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri, bermanfaat bagi diri sendiri, dan juga bermanfaat bagi orang lain, makhluk lain, maka disebut sebagai perbuatan yang baik. Dan tentu kalau perbuatan tersebut yaitu merugikan diri sendiri dan juga merugikan yang lain, jelas itu adalah perbuatan yang buruk. Maka perbuatan baik dan buruk itu ukurannya bukan atas kehendak siapa, tetapi adalah ukurannya adalah memberikan manfaat atau tidak. Kalau memberikan manfaat bagi keduanya, baik diri sendiri dan juga makhluk lain, itu adalah yang baik. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, juga ada hukum karma yang juga diajarkan oleh pada zaman Sang Buddha kaum Jainisme. Ya, jadi ada kaum Jaina. Jadi kalau di India sampai sekarang pun sebenarnya ada juga mereka para pengikut Jaina. Bahkan barangkali dengan umat Buddha yang di India sekarang mungkin mereka pengikut Jaina lebih banyak sebenarnya dengan pengikut ajaran Buddha yang sekarang di India. Nah, dalam ajaran Jaina itu pada zaman Sang Buddha, saya tidak tahu zaman sekarang, tapi pada zaman Sang Buddha, mereka punya kepercayaan bahwa apapun
penderitaan, kebahagiaan yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita alami, itu semua muncul dari kehidupan yang lampau. Maka disebut pube, mereka punya pandangan namanya pube kata hetu wada. Jadi punya ajaran bahwasanya apapun yang sekarang dialami itu disebabkan karena pube kata hetu, disebabkan karena pube kata, karena perbuatan-perbuatan yang lampau. Nah, sehingga mereka ini punya pandangan bahwasanya untuk bisa terbebaskan dari perbuatan-perbuatan yang lampau, mereka harus yaitu melakukan penyiksaan diri. Karena bagi mereka ada 3 jenis perbuatan, ini juga nanti membedakan dengan ajaran Buddha. Ada 3 jenis perbuatan. Perbuatan ucapan, perbuatan jasmani, dan perbuatan pikiran. Yang mana dari 3 jenis perbuatan ini, yang paling memberikan dampak bagi seseorang, bagi mereka adalah perbuatan jasmani. Jadi bukan ucapan dan juga bukan pikiran, tetapi adalah jasmani. Mengapa? Karena mereka melihat bahwasanya ketika seseorang melakukan kejahatan, itu yang tampak adalah ketika orang misalnya mencuri. Ketika ada pencurian terjadi, yang melakukan pencurian yang tertampak oleh mata itu adalah jasmani. Yang mengambil barang milik orang lain adalah tangan, jasmani. Nah, itu tidak hanya mencuri, bahkan ketika misalnya ada pembunuhan, yang tertampak oleh mata itu adalah jasmani yang melakukan. Jadi dengan jasmani, ya dengan tangan membawa pisau menusuk orang lain, itu jasmani. Sementara ucapan dan pikiran tidak kelihatan. Nah, karena mereka melihat segala perbuatan itu yang tertampak paling jelas itu adalah jasmani, maka mereka berpikiran bahwa dari 3 jenis perbuatan ini yang paling memainkan perannya yang paling besar tidak lain adalah jasmani. Maka mereka melakukan yaitu kaya danda, penghukuman terhadap jasmani, yang tidak lain adalah atta gila matan yoga, melakukan praktik penyiksaan diri. Itu karena melihat bahwa jasmani inilah yang membawa kepada berbagai macam kejahatan. Nah, jadi mereka punya pandangan bahwa yang sekarang dialami itu seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang lampau. Dan dari 3 jenis perbuatan, maka yang paling memainkan perannya itu adalah perbuatan jasmani. Ini bisa dilihat di dalam salah satu khutbah yaitu Upali Sutta dan juga Dewadaha Sutta. Ada di sana bahwa jasmani itu memainkan perannya yang paling besar bagi kaum Jaina. Nah, tetapi dalam agama Buddha tentu berbeda. Dalam agama Buddha percaya dengan hukum karma. Tetapi karma yang diajarkan, ditunjukkan itu ya berbeda dari yang diajarkan di Jainisme. Yang mana kalau di dalam ajaran Buddha, perbuatan yang menentukan seseorang menjadi bahagia, menjadi menderita itu tidak hanya yang sekarang, yang lampau saja, tetapi juga yang sekarang. Jadi perbuatan sekarang juga sangat mempengaruhi seseorang mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan penderitaan. Yang lampau juga memberikan pengaruh, tetapi tidak hanya sekedar yang lampau, tetapi yang sekarang inilah yang juga memberikan pengaruh. Bahkan kalau kita perhatikan di antara perbuatan-perbuatan yang hendaknya dilakukan, yang harus kita concern di sana, kata lebih peduli di sana, itu bukan masalah perbuatan yang lampau dalam ajaran Buddha. Kenapa? Ya karena yang lampau sudah ditinggalkan. Kita tidak tahu seberapa kebajikan, seberapa kejahatan yang dulu dalam kehidupan yang lampau kita pernah melakukan. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kita tahu adalah saat ini dan sekarang. Apakah saat ini dan sekarang kita melakukan kebajikan atau melakukan perbuatan, itu yang harus kita betul-betul peduli di sana dalam kehidupan sekarang ini. Makanya kalau kita perhatikan di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha kan, alih-alih kita tuh berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang, kita lebih mengacu kepada apa yang saat ini dan sekarang. Atitang nanwa gameya nak padi kangkana gatang.
Jadi jangan kita itu kembali ke masa lampau merindukan yang akan datang, tapi yang sekarang ini yang kita harus betul-betul kita peduli. Karena apa? Itu yang tampak, itu yang terlihat. Nah, sehingga berbicara perbuatan juga tidak masalah perbuatan yang lampau, walaupun yang lampau itu memberikan pengaruh, tapi kita tidak tahu seberapa kejahatan atau kebajikan yang dulu pernah kita lakukan. Tetapi yang sekarang kita yang tahu. Oleh sebab itu, kalau kemudian ada kita umat Buddha kemudian berpikir-pikir, wah mungkin dulu saya sudah banyak melakukan kejahatan sehingga sekarang sulit sekali untuk memahami Dhamma. Menjadi pesimis, menjadi down, nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha. Ya kan ada yang kemudian berpikir mungkin kita itu termasuk orang dvihituka misalnya, sehingga sulit sekali untuk bisa memahami Dhamma. Karena berpikir-pikir bahwa dulu kita itu pernah melakukan hal-hal yang buruk, selalu berpikiran tentang yang lampau. Nah, bahkan berpikir-pikir dulu tuh saya siapa, dulu saya pernah lahir sebagai apa. Nah, itu yang sebenarnya oleh Sang Buddha itu tidak begitu penting untuk berpikir-pikir tentang siapa dulu saya, apa yang telah saya lakukan dulu, saya dulu menjadi apa, mungkin dulu saya pernah melakukan ini dan itu sehingga sekarang saya menjadi begini. Itu tidak begitu penting. Bahkan kalau kita berpikir-pikir tentang yang lampau, berkenaan dengan saya dulu siapa, apa saya, bagaimana saya, itu malahan kalau kita lihat dalam Sabha Sawasutta itu disebut sebagai ayuniso manasikara, sebuah perhatian yang tidak bijak. Karena apa? Begitu berpikir-pikir tentang yang lampau demikian, itu membawa kepada pandangan, anggapan, ya membangun sebuah anggapan yang semakin kuat bahwa ada self, ada diri. Nah itu menjadi kotoran batin malahan. Nah, tetapi Sang Buddha selalu mengacu pada apa yang sekarang ini, yang saat ini. Makanya, ini cerita yang lain, tapi ada hubungannya. Ada seorang dewa datang kepada Sang Buddha, bertanya kepada Sang Buddha ini, kenapa ya ada para siswa Sang Buddha, para biku yang tinggal di hutan, aranya viharantang, tinggal di hutan, sendiri di hutan, kemudian makan hanya sekali, ya. Dan tetapi mereka kok kelihatannya tenang. Bahkan mereka memiliki wajah yang kelihatannya cerah itu. Padahal sudah tinggal di hutan, sendiri, makan sehari sekali, tapi kok mereka kelihatannya tenang, wajah mereka juga kelihatannya mereka juga hidup selibat ya. Ya, seorang biku hidup selibat. Kok mereka bisa hidup tenang dan wajah mereka kelihatan cerah. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ya karena para biku ini, para siswa beliau ini walaupun tinggal sendiri, makan sekali, hidup selibat, tetapi mereka itu tidak menyesali yang lampau, tidak bersedih atas hal yang telah terjadi. Jadi atitang nanuso cantik, jadi tidak bersedih terhadap apa yang telah lampau, yang telah lewat. Kemudian juga tidak merindukan yang akan datang, nak pajapanti nagatang, tidak merindukan yang akan datang. Sementara para biku ini juga hanya survive, hanya hidup saat ini. Jadi pacu panena ya penti, jadi hanya survive, hanya hidup saat ini. Tidak menyesali, bersedih terhadap yang telah lampau, tidak kemudian katakan merindukan yang akan datang, tapi bertahan dengan apa yang saat ini dan sekarang. Tena wano pasti dati, karena itulah maka wajah mereka, appearance mereka menjadi kelihatan cerah. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ya yang paling ditekankan itu justru malahan yang saat ini dan sekarang. Yang lampau ada, tidak bisa kita pungkiri. Perbuatan-perbuatan yang lampau itu ada, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi di antara perbuatan-perbuatan yang lampau, yang saat ini yang paling ditekankan. Maka ini berbeda dengan pandangan hukum karma yang ada di dalam Jainism. Dan juga sementara di ajaran ini menyampaikan bahwa di antara 3 jenis perbuatan yang paling penting, yang paling memainkan perannya yang paling penting adalah jasmani, tetapi Sang Buddha menyampaikan bahwa di antara 3 jenis perbuatan yang memainkan peran yang paling penting tidak lain adalah pikiran. Nah, pikiran ini yang paling penting, karena pikiran inilah yang
yang betul-betul ya kalau Sang Buddha menyampaikan yang bisa membawa berbagai macam ya penderitaan termasuk kebahagiaan. Itu adalah pikiran. Dan karena juga ketika berbicara tentang karma ya, tentang karma itu semua bentuk perbuatan itu disebabkan oleh cetana. Ya, jadi Sang Buddha menyampaikan cetanahang bikawe kamang wadabi. Ya, jadi saya katakan wahai para biku, disebabkan karena karma, ya karma itulah, cetana itulah yang disebut sebagai karma. Kehendak, niat itulah yang disebut sebagai karma, sebagai perbuatan. Nah, karena segala bentuk perbuatan ini sebenarnya muncul dari cetana, muncul dari kehendak, maka sebenarnya yang paling memainkan perannya dalam hal perbuatan tidak lain adalah pikiran. Karena cetana itu bagian dari pikiran, maka itu yang paling memainkan perannya. Oleh sebab itu di banyak khutbahnya bagaimana Sang Buddha menyampaikan, misalnya salah satu dalam Dhammapada. Dalam Dhammapada kan yang paling pertama di sana dikatakan mano pubang kamadama mano seta mano maya. Mana sacak padutena basati wa karutiwa. Jadi pikiran itu adalah pelopor, pendahulu, pembuat, dan ketika pikiran itu terkotori maka seseorang berucap dan juga berbuat. Artinya ucapan dan perbuatan seseorang ini itu tergantung dari pikiran seseorang. Artinya seseorang bisa berbuat jahat, seseorang bisa berbuat baik, atau berbuat baik, berbuat jahat, itu semua disebabkan karena pikiran yang menjadi pelopor, yang menjadi pemimpin, yang menjadi pembentuk. Dan karena hal itulah maka pikiran itu adalah yang paling utama. Jadi bukan perbuatan jasmani, bukan perbuatan ucapan, tapi itu semua berangkat dari pikiran. Maka dalam kesempatan yang lain juga dikatakan citena niyati loko. Jadi dunia ini diarahkan atau dipimpin oleh pikiran, oleh citena niyati loko. Dunia ini dipimpin oleh pikiran. Dunia itu adalah dunia pengalaman. Jadi kita punya berbagai macam pengalaman itu kan karena pikiran. Ya, tanpa ada pikiran bagaimana ada pengalaman, dan juga bagaimana ada ucapan dan juga perbuatan jasmani kalau tidak ada pikiran. Maka dari sini saja antara Jainism dan juga Buddhism sama-sama ya mempercayai tentang hukum karma, tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Dan juga ketika berbicara tentang hukum karma, dan tentunya dari hukum karma pasti berbicara tentang kelahiran kembali, nanti juga akan berbeda lagi. Yang seperti tadi juga saya sampaikan, kalau di dalam yaitu ajaran lain biasanya ketika ada hukum karma kemudian ada kelahiran kembali, pasti tidak bisa dipisahkan dari entitas, tidak bisa dipisahkan dari self, atau katakan sebuah entitas yang berbuat dan juga mengalami buah perbuatan. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan dari banyak orang termasuk umat Buddha, dan juga pertanyaan sejak zaman Sang Buddha. Jadi pertanyaan tentang kalau tidak ada self, tidak ada diri dalam ajaran Buddha, ya tidak ada diri, tidak ada self, tidak ada atma, tidak ada atta. Lantas siapa yang berbuat dan siapa yang merasakan buah perbuatan? Itu menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena kecenderungan manusia dari zaman dulu sampai sekarang, zaman Sang Buddha, banyak mereka para brahmana, para pertapa ketika percaya tentang karma dan juga kelahiran kembali, mereka juga tidak bisa dipisahkan dari keyakinan keberadaan adanya self. Dan dianggapnya bahwa yang berbuat apapun perbuatan, apakah kebajikan dan juga kejahatan, itu adalah self, diri. Dan juga yang nanti merasakan buah dari perbuatan juga adalah diri. Nah, ini juga tentu berbeda dari yaitu ajaran Sang Buddha. Ada perbuatan, ya, ada perbuatan, tetapi tidak ada sang pembuat. Nakkaraku itu disebutkan di dalam Visuddhimagga. Ada perbuatan tapi tidak ada sang pembuat. Without any doer. Jadi tanpa ada sang pembuat.
Ada buah perbuatan, tetapi tidak ada yang menikmati buah perbuatan. Artinya tidak ada person, tidak ada entitas, tidak ada self yang menikmati buah perbuatan. Ada buah perbuatan, ada perasaan, ya. Ada perasaan tidak menyenangkan, ada perasaan yang menyenangkan, tetapi tidak ada entitas self yang menjadi self yang merasakan. Apakah itu baik, menyenangkan, atau itu tidak menyenangkan. Nah, ini juga menjadi perbedaan dari hukum karma, ajaran tentang karma dalam ajaran Buddha dengan ajaran lainnya. Nah, jadi dengan ajaran lainnya itu berbeda. Termasuk selain ada beberapa yang tadi adalah Jainism, Brahmanisme percaya dengan hukum karma, ada juga mereka yang tidak percaya dengan hukum karma. Ada juga mereka yang katakan denied hukum karma. Jadi tidak ada yang namanya hukum karma. Ya, sebagai contoh adalah pada zaman Sang Buddha itu ada pandangan yang disebut sebagai Akiriyawada. Jadi pandangan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan. Akiriyawada, tidak ada yang namanya perbuatan. Karena tidak ada yang namanya perbuatan, maka tidak ada yang namanya buah perbuatan. Karena tidak ada yang namanya perbuatan, maka kalaupun seseorang melakukan berbagai macam tindakan, membunuh banyak orang, ya, jadi semua manusia, semua makhluk yang ada di dunia dibunuh semua, ditumpuk jadi satu menjadi gundukan, itu bukan perbuatan. Nah, itu dikatakan begitu, bukan sebagai perbuatan. Dan kalaupun seseorang melakukan tindakan seperti berdana, memberi, melakukan upacara yang dianggap sebagai kebajikan bagi banyak orang, itu pun juga bukan sebagai perbuatan. Nah, jadi mereka menganggap yang Akiryawadin itu menganggap bahwa tidak ada yang namanya perbuatan. Jadi kalaupun orang melakukan tindakan-tindakan yang umumnya dianggap sebagai buruk, itu bukan perbuatan. Karena tidak ada perbuatan, maka tidak ada buah perbuatan. Dan ketika orang melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya sebagai baik secara umum, itu juga dianggap sebagai bukan perbuatan. Dan itu tidak memberikan buah dari perbuatan tersebut, karena tidak ada yang namanya perbuatan. Nah, ini adalah Akiriyawada. Dan tentu ini ditolak oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha tidak menerima. Karma itu ada, perbuatan ada, buah perbuatan itu ada. Dan bahkan Sang Buddha menyampaikan, kalau sampai seseorang punya pandangan seperti ini, bahwa tidak ada perbuatan, itu berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Orang demikian ketika punya pandangan seperti ini, Sang Buddha menyampaikan itu sudah bagian dari pandangan salah. Jadi kalau orang tidak percaya, tidak yakin dengan hukum karma, itu adalah pandangan salah. Maka ketika berbicara tentang samadhi, pandangan benar, salah satunya adalah karma. Walaupun karma, ketika percaya dengan hukum karma, itu masih sifatnya adalah sasawa, ya masih ada kotoran batinnya. Karena apa ya? Sekali lagi, berbicara karma kan itu juga muncul karena tanha. Orang berbuat itu karena apa? Nafsu keinginan. Ada sasawanya, ada asawanya. Dan juga itu masih bagian dari punya bahagia, masih bagian dari kebajikan. Itu bagus. Sangat-sangat lebih baik ketimbang orang tidak percaya dengan hukum karma. Nah, kalau orang tidak percaya dengan hukum karma, ini disampaikan di dalam Apanaka Sutta. Nanti bisa dibaca kalau ada waktu. Tidak percaya dengan hukum karma, tidak percaya dengan perbuatan, sehingga seseorang tidak percaya dengan hukum karma, maka orang demikian berbahaya. Selain punya pandangan salah, itu pandangan salah, dia berbahaya. Karena apa? Dia tidak bisa melihat bahaya dari kejahatan. Dan dia tidak bisa melihat manfaat dari kebajikan. Karena dia tidak percaya dengan perbuatan, maka dia tidak akan melihat bahaya dari kejahatan dan tidak akan melihat manfaat dari kebaikan. Dan kalau tidak melihat bahaya dari kejahatan dan tidak melihat manfaat dari kebajikan, maka orang demikian cenderung akan melakukan perbuatan yang arahnya adalah kejahatan. Karena umumnya manusia itu kan kalau bisa kan hidupnya bersenang-senang. Kalau boleh memilih kan hidupnya kepingnya senang-senang.
Dan dalam hidup senang-senang itulah berbagai macam kejahatan bisa dilakukan. Dan orang yang tidak percaya dengan hukum perbuatan itu ya cenderung untuk melakukan apapun yang penting senang. Karena apa? Toh tidak ada yang namanya perbuatan. Toh tidak ada yang namanya hasil perbuatan. Maka orang demikian akan cenderung melakukan kejahatan. Dan bahayanya adalah, nah jadi kalau orang punya pandangan demikian, kemudian cenderung melakukan kejahatan, oke. Kalau dia ternyata hukum karma dan juga tumimba lahir itu tidak ada, memang dia selamat. Selamat dalam kehidupan mendatang, dia tidak akan terlahir di alam menderita. Tetapi tetap dia tidak selamat dalam kehidupan sekarang. Dalam kehidupan sekarang orang demikian akan dicela oleh para bijaksanawan. Karena para bijaksanawan pasti akan melihat, oh ini perbuatan yang jahat, orang demikian melakukan, dicela. Bahkan secara umum sebenarnya ya kebanyakan masyarakat manusia kan memang masih melihat ada baik dan buruk. Nah, sehingga ketika ada orang melakukan kejahatan karena keyakinannya yang salah, maka orang demikian dalam kehidupan sekarang akan dicela. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata hukum karma ada, hasil perbuatan juga ada, sehingga kelahiran kembali itu ada, maka orang demikian kalah di dua hal. Pertama, kalah dalam kehidupan sekarang karena dia dicela oleh para bijaksanawan, dan dia juga kalah dalam kehidupan mendatang karena dia terlahir di alam menderita atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, berbeda kalau orang percaya dengan hukum karma, percaya dengan ada perbuatan baik, ada perbuatan yang buruk. Ada hasil perbuatan baik, ada hasil perbuatan buruk. Orang demikian yang pertama sudah memiliki pandangan yang benar. Yang kedua, orang demikian akan melihat bahaya dari kejahatan, melihat manfaat dari kebaikan. Nah, sehingga orang demikian cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebajikan. Nah, karena hal itulah kemudian orang demikian karena cenderung melakukan kebajikan. Nah, dalam kehidupan sekarang, kalaupun seandainya tidak ada kelahiran kembali, tetapi setidaknya dalam kehidupan sekarang dia masih menang karena dipuji oleh para bijaksanawan. Karena dia juga melindungi dirinya sendiri, karena sudah menjadi hukumnya kalau kita berbuat kebajikan dalam lingkungan sekitar kita, maka kita pun juga akan cenderung aman. Tidak ada permusuhan dari orang-orang sekitar. Maka dia akan aman dalam kehidupan sekarang. Dan kalau ternyata hukum karma ada, dan hasil perbuatan juga ada, sehingga tumimba lahir juga ada, maka orang demikian menang baik di sini maupun di alam mendatang. Dengan kebajikannya, dia akan membawa dirinya untuk terlahir di alam yang bahagia, alam surga. Nah, oleh sebab itu, percaya dengan hukum karma ini, Sang Buddha mengatakan lebih baik. Tetapi mereka yang punya pandangan akhiriyawada, yang tidak percaya dengan apa itu perbuatan, itu berbahaya. Berbahaya untuk diri sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain. Nah, ini bahaya. Maka ada yaitu namanya akhiriyawada yang bertentangan dari ajaran tentang hukum karma. Ada juga ajaran yang disebut niyatiwada. Nah, niyatiwada ini juga tidak percaya dengan kekuatan manusia. Jadi tidak percaya dengan effort, wirya, semangat, perbuatan dari manusia itu sendiri. Nah, orang yang punya pandangan niyatiwada itu juga punya pandangan namanya sangsara sudi. Jadi pembersihan, kesucian itu muncul karena apa? Dari proses tumimba lahir. Nah, muncul dengan sendirinya, muncul secara alami dari perjalanan dalam alam-alam kehidupan. Nanti toh pada akhirnya pasti akan mencapai kesucian tanpa harus ada upaya atau usaha yang harus dilakukan. Nah, orang seperti ini mengibaratkan bahwasanya seperti bola yang terbuat dari tali. Ya, mungkin kalau zaman sekarang bola takraw gitu kan. Kemudian ketika bola itu dilempar, ditendang,
maka akan berhenti pada akhirnya. Berhenti karena apa? Kekuatan dari angin. Jadi alam. Nah, karena alam. Nah, seperti itu juga setiap makhluk, setiap manusia menurut orang-orang seperti ini akan mencapai kesucian dengan sendirinya, tanpa harus ada usaha, effort, perbuatan dari individu. Mereka tidak percaya dengan perbuatan manusia, tidak percaya dengan effort usaha manusia. Mereka percaya bahwa toh pada akhirnya semua pasti akan mencapai kesucian, mencapai pembersihan. Nah, ini juga ditolak oleh Sang Buddha. Nah, orang seperti ini juga berbahaya. Berbahayanya adalah ya tadi sama. Karena tidak percaya dengan perbuatan, semua itu pasti akan secara alami mengantar kepada pembebasan. Orang demikian akan bermalas-malasan, akan cenderung ya melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Toh apa yang kita lakukan, usaha kita itu sebenarnya tidak ada kekuatannya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Sehingga kejahatan pun juga bisa dilakukan. Maka orang demikian juga berbahaya. Dan itu dicela oleh Sang Buddha. Itu disebut niyati wada. Nah, ada juga yang menolak keberadaan karma adalah uceda wada. Jadi lawan dari sasata wada. Tapi sasata wada juga masih ada kekurangannya, yaitu ada anggapan bahwa ada self. Nah, tetapi masih percaya dengan tumimba lahir kalau sasata wada. Nah, untuk uceda wada tidak percaya dengan adanya tumimba lahir. Tidak percaya dengan adanya perbuatan karma yang membawa kepada kelahiran di alam mendatang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwasanya ada orang-orang yang memang percaya bahwasanya yang namanya self itu sama dengan jasmani. Yang tadi diibaratkan seperti kalau ada daun sirih, kemudian ada kapurnya, ada kalau orang Jawa bilang ada gambirnya, ada jambinya yang seperti buah kecil itu. Kemudian dikunyah, kemudian memunculkan warna merah. Nah, seperti itu. Ya, manusia itu juga sama, bahwasanya jiwa, roh, atma manusia itu muncul dari apa? Jasmani ini. Jadi ibaratnya dari sirih, dari berbagai macam ingredients bumbunya. Nah, itu adalah jasmaninya. Kemudian warna merahnya adalah jiwanya. Nah, artinya jiwa itu muncul karena jasmani. Nah, kalau nanti jiwa itu jasmani itu hancur, maka ya jiwanya juga hancur. Itu menurut pandangan mereka. Jadi karena jiwa, roh itu muncul dari jasmani, maka begitu jasmani hancur, maka jiwanya juga hancur. Dan karena jiwanya hancur, rohnya tidak ada, lenyap, nah, lantas di mana ada kelahiran kembali? Sedangkan secara umum kelahiran kembali terjadi kalau ada entitas, ada jiwa yang melanjutkan kehidupan dalam kehidupan selanjutnya. Nah, sehingga mereka tidak percaya bahwa ada karma dan hasilnya. Dan kehidupan itu hanya satu kali saja. Ketika jasmani hancur, nah menurut mereka yang salah satu orang yang sangat getol mengajarkan ini, Uceda Wada, pada zaman Sang Buddha ada seorang guru bernama Ajitake Sakambali. Nah, dia itu getol sekali mengajarkan tentang Uceda Wada, dan dia mengatakan bahwa manusia itu berhenti hanya pada saat sampai kuburan. Sehingga jasmani, ya, jadi unsur tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur api kembali ke api, unsur udara kembali ke udara, dan kesadaran itu terbang ke angkasa dan lenyap. Nah, itu menurut Ajitake Sakambali. Nah, sehingga tidak ada kelahiran kembali. Karena tidak ada kelahiran kembali, maka tidak ada yang namanya hukum perbuatan. Perbuatan itu ya tidak memberikan buah. Nah, orang demikian, bayangkan kalau betul-betul yakin, keyakinan demikian itu diakumulasi sedemikian rupa sampai kokoh sekali, ya bisa saja. Maksudnya zaman sekarang pun juga bisa terjadi. Kokoh sekali dengan keyakinan bahwa hidup itu hanya sekali. Setelah kematian terjadi, nggak ada apa-apa.
nggak ada kelahiran kembali. Nah, bayangkan orang demikian yang masih punya kotoran batin, apa yang akan dia lakukan? Ya, karena hidup hanya sekali, maka bersenang-senanglah, melakukan berbagai macam kesenangan indrawi, mengumpulkan berbagai macam kesenangan indrawi. Maka orang yang mempunyai pandangan ucedawada itu cenderung melakukan kama sukali kanu yoga. Jadi cenderung untuk mengejar berbagai macam kesenangan indera. Toh hidup hanya sekali. Kalaupun harus melakukan berbagai macam kejahatan, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, menipu dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Hidup kan hanya sekali. Nah, itu pandangan mereka. Maka orang demikian juga Sang Buddha mengatakan bahaya. Bahayanya adalah apa ya? Tadi sama. Orang yang punya pandangan ucedawada ini bahaya karena orang demikian tidak akan melihat bahaya dari kejahatan dan tidak akan melihat manfaat dari kebaikan. Karena tidak melihat keduanya, orang demikian cenderung untuk melakukan kejahatan. Dan ketika dia melakukan kejahatan, oke. Kalau ternyata tidak ada kelahiran yang akan datang, dia selamat dalam kelahiran yang akan datang karena tidak ada kelahiran. Tapi setidaknya dalam kehidupan sekarang tetap dia dicela oleh masyarakat, oleh orang bijaksanawan. Dia tidak selamat dalam kehidupan sekarang. Nah, kemudian kalau seandainya ternyata kelahiran mendatang ada, karma itu ada, wah dia tidak akan selamat. Di sini sudah dicela, nah di alam lain, terlahir di alam menderita. Ya, jadi orang demikian akan mendapatkan dua penderitaan di sini dan yang akan datang. Nah, tetapi orang yang melakukan kebajikan, perbuatan baik, percaya dengan hukum karma, ya di sini mendapatkan kebahagiaan, dipuji oleh para bijaksanawan. Nah, pecak sage. Nah, jadi setelah kematian dia terlahir di alam surga. Nah, itu dalam ya pandangan ajaran Buddha. Maka ucedawada ini juga berbahaya dan berbeda dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan karma. Nah, kemudian ada juga pandangan lain yang disebut sebagai isarawada. Nah, jadi selain ada ucitawada, ada niyatiwada, ada akiriyawada, ada juga pandangan lain yang disebut sebagai isarawada. Nah, isarawada itu adalah pandangan bahwa semua kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami itu diciptakan oleh isara. Isara itu dikata iswara dalam bahasa Sanskerta. Iswara atau isara, Lord, Tuhan. Ya, jadi diciptakan oleh kekuatan lain. Nah, jadi diciptakan oleh kekuatan lain, Sang Tuhan. Ya, kita tidak menggunakan istilah Tuhan ya, tapi menggunakan istilah Tuhan. Jadi Lord, Isra itu artinya Lord. Jadi Tuhan. Nah, percaya demikian, dan itu juga ya dalam ajaran Buddha tidak sesuai. Karena apa? Karena kalau hanya percaya demikian, itu bahayanya adalah ya semua itu bergantung pada ya yang menciptakan. Nanti seseorang melakukan kejahatan, wah itu kan memang sudah memang diciptakan demikian. Orang melakukan kebaikan juga itu sudah diciptakan demikian. Dan orang demikian kalau tidak hati-hati itu tidak akan melihat bahaya dari hal yang buruk, karena apa? Semuanya memang sudah diciptakan. Nah, tetapi dalam ajaran Buddha tentu perbuatan kita ini sangat memengaruhi. Perbuatan kita itu sangat memengaruhi kebahagiaan dan penderitaan kita. Nah, itu menjadi sebuah perbedaan. Makanya hukum karma ini penting sekali untuk dipahami. Jadi walaupun hukum karma ini juga diajarkan dalam kepercayaan lain sejak zaman Sang Buddha, bahkan sebelum itu, tetapi apakah sama? Ternyata ketika dikaji lebih lanjut, tetap akan ada perbedaan. Ada perbedaan dalam konteks tertentu, dalam hal tertentu akan ada perbedaan. Nah, dan juga ternyata ada juga ajaran-ajaran lain yang ada pada zaman Sang Buddha itu
mereka tidak percaya dengan perbuatan manusia, tidak percaya dengan karma, tidak percaya dengan perbuatan. Dan itu menjadi bertolak belakang dengan ajaran Sang Buddha. Dan walaupun seseorang percaya dengan karma, tetapi tetap akan ada sisi perbedaan lainnya juga yang juga harus kita pahami. Oleh sebab itu, kita harus paham sesungguhnya perbuatan atau karma dalam ajaran Buddha itu seperti apa. Maka tadi pertama yang kita pahami adalah perbuatan dalam ajaran Buddha itu adalah disebabkan karena cetanahang bikawe kamang wadami, kehendak. Itulah yang disebut sebagai karma. Mengapa? Karena setelah seseorang berkehendak, seseorang akan melakukan 3 jenis perbuatan, yaitu manokama, wacikama, dan kayakama. Perbuatan melalui pikiran, melalui jasmani atau ucapan, dan juga melalui jasmani. 3 jenis perbuatan ini itu muncul karena diawali dari kehendak, diawali dari cetana. Nah, karena cetana inilah kemudian muncul berbagai macam perbuatan, 3 jenis perbuatan. Nah, dari 3 jenis perbuatan inilah kemudian harus dilihat bahwa di antara 3 jenis perbuatan ini yang paling memainkan perannya itu adalah pikiran. Pikiran kitalah yang paling memainkan perannya dalam perbuatan kita. Ya, pikiran termasuk di dalamnya tentu ada yaitu cetana, itu memainkan perannya. Makanya berbicara tentang perbuatan, itu kan cetana, kehendak itu juga sangat memberikan pengaruh. Apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, itu semua tergantung pada cetananya, kehendaknya, niatnya masing-masing. Bahkan ketika ucapan terucap barangkali atau perbuatan itu bergerak, jasmani bergerak, tapi kalau kemudian tidak ada cetana atau cetananya berbeda, yaitu terkadang apa yang tampak itu tidak sesuai dengan perbuatan sesungguhnya yang mencerminkan pikirannya. Jadi belum tentu itu sebagai perbuatan yang orang melihatnya sebagai misalnya, ya, sebagai contoh misalnya kasus pembunuhan, ya kan. Dalam seseorang dikatakan membunuh kan harus ada 5 syarat. Nah, salah satu syaratnya adalah cetana, kehendak. Nah, dari 5 syarat ini kalau ternyata salah satu di antaranya tidak ada, maka tidak disebut sebagai perbuatan membunuh. Ya, dan juga kalau cetana salah satunya juga tidak ada, maka tidak disebut sebagai perbuatan membunuh. Nah, misalnya syarat dari perbuatan membunuh kan adalah ada makhluk hidup, bukan makhluk mati. Kedua, tahu itu adalah makhluk hidup. Yang ketiga ada niat. Niatnya apa? Niat membunuh makhluk tersebut. Yang ketiga adalah melakukan upaya usaha untuk membunuh makhluk tersebut. Yang kelima, sebagai upaya tersebut, makhluk tersebut mati. Nah, baru kalau 5 hal ini muncul, maka disebut sebagai perbuatan membunuh. Tetapi kalau salah satu di antara 5 ini tidak ada, maka tidak disebut sebagai membunuh. Termasuk kalau cetananya itu ternyata bukan cetana untuk membunuh, tidak ada keinginan untuk membunuh atau niat untuk membunuh, walaupun sebagai dampak perbuatan seseorang, misalnya ada makhluk yang terbunuh, tapi karena tidak ada cetana membunuh, maka sebenarnya dalam konteks yang seperti ini bukan sebagai pembunuhan. Salah satu kasusnya adalah kasus Bante Cakupala misalnya. Nah, Bante Cakupala ini kan seorang yang telah mencapai arahanta. Beliau disebut sebagai Cakupala karena memang pada waktu itu matanya ketika beliau mencapai kesucian arahanta, matanya buta. Begitu matanya buta, batinnya juga terbebaskan. Nah, ketika sudah terbebaskan, beliaunya tidak bisa melihat. Nah, suatu kali ketika beliau berjalan, banyak serangga, semut, dan sebagainya mati, terinjak oleh beliau. Para biku lainnya pada komplain melapor kepada Sang Buddha. Ini Bante Cakupala membunuh banyak insek, banyak serangga, berjalan tidak melihat serangga, kemudian ya pada mati gitu kan, terinjak-injak. Ya barangkali apalagi kalau tinggalnya di hutan gitu kan, ya, bayangkan di hutan tuh banyak sekali
binatang, semut-semut itu banyak sekali. Kalau berjalan setiap jengkalnya mungkin ada semut. Nah, kalau kemudian seseorang tidak bisa melihat, ya bagaimana kemudian bisa melihat semut? Ya akan banyak serangga yang mati. Nah, sehingga dilaporkan kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha tentu melihat, pertama, Bhante Cakupala itu ya memang sudah buta, tidak bisa melihat. Bagaimana yang sudah buta ini kemudian menginjak, kemudian betul-betul berniat untuk membunuh makhluk yang beliau saja tidak bisa tahu ada makhluk atau tidak. Dan yang kedua yang terpenting lagi adalah Bhante Cakupala sudah mencapai kesucian arahanta, sudah arahat. Maka tidak mungkin seorang arahanta punya keinginan, punya niat kehendak untuk membunuh. Nah, karena beliau Bhante Cakupala tidak punya niat untuk membunuh, maka tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Ya, jadi walaupun berjalan menginjak banyak serangga, tetapi walaupun serangganya banyak mati, karena tidak ada niat kehendak untuk membunuh, ya beliaunya tidak dikatakan sebagai membunuh. Nah, atau dalam Vinaya Pitaka misalnya ada banyak kejadian tentang pembunuhan. Misalnya ada seorang biku, jadi ada bapak dan anak, ayah dan anak ini semuanya menjadi biku. Kemudian suatu kali keduanya itu ingin pindapata. Nah, anaknya ini ketika mengajak pindapata kepada bapaknya ini yang juga biku, itu mendorong bapaknya untuk segera siap-siap, cepat-cepat kita pindapata. Ketika didorong, dia jatuh dan jatuh mati, meninggal. Wah, dia merasa menyesal sekali karena dengan apa yang dilakukan, ayahnya meninggal. Datang kepada Sang Buddha dengan kekhawatiran, penyesalan dan sebagainya. Nah, Sang Buddha bertanya, ada tidak niat untuk membunuh? Ya tidak ada, Bhante, nggak ada niat untuk membunuh. Ya kalau tidak ada niat untuk membunuh, ya masih selamat, artinya tidak melakukan parajika. Dengan kata lain, dia sebenarnya tidak membunuh. Karena apa? Mendorong, tidak berniat untuk supaya ayahnya meninggal. Tetapi beda, ada kasus yang sama. Dua orang, ayah dan anak, sama. Nah, tetapi anaknya ini mendorong memang dengan tujuan untuk membunuh supaya bapaknya mati. Ternyata jatuh betulan dan mati. Nah, ketika itu diselidik, ya dia mengaku juga ada niat untuk membunuh ayahnya. Ya udah, dia parajika, artinya dia juga dikatakan membunuh. Nah, ini juga menjadi satu poin bahwasanya niat ini juga menjadi sangat penting untuk menentukan apakah dia melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Bahkan ada kasus lain, ada seorang biku yang dia itu ceramah tentang kematian kepada umatnya sudah tua. Nah, tetapi dia punya niat, kalau dia ceramah tentang kematian, umatnya ini karena takut dengan kematian dia meninggal. Ternyata betul. Jadi mungkin kalau zaman sekarang karena ketakutan dengan gagasan ide tentang kematian, maka terkena jantungnya, penyakit jantung itu, heart attack gitu, meninggal. Nah, kemudian dilaporkanlah itu peristiwa tersebut kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha melihat bahwa orang ini punya niat memang untuk membunuh orang tersebut yang sudah tua dengan dalih khutbah dhamma. Tapi tujuannya adalah untuk membunuh, menakut-nakuti sehingga dia mati. Dan karena hal itulah dia tetap dikatakan melakukan parajika. Nah, jadi hati-hati dengan kita ceramah, misalnya kita ceramah punya niat supaya orang meninggal. Wah, ini kita ceramah ini udah ada orang tua yang sudah punya penyakit jantung, udah kita ceramai saja tentang kematian supaya dia takut, cemas, nanti kena penyakit jantung, mati. Wah, bahaya. Kalau betul-betul mati, kita parajika. Nah, sehingga niat ini sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, cetanahang bikawe kamang wadami. Bisa katakan bahwa cetana kehendak itulah yang disebut sebagai perbuatan karma. Maka dalam Vinaya saja, ya yang paling menentukan apakah orang tersebut melakukan perbuatan tertentu itu adalah dari niatnya. Niatnya itu baik atau buruk. Nah, walaupun sepertinya ucapannya, perbuatannya, kelihatannya kasar, buruk, tapi kalau niatnya itu sebenarnya tidak ke sana, ya bukan perbuatan yang buruk. Sebagai contoh seperti misalnya ada seorang Bhante.
kita bisa membaca dalam Pilinda Waca Sutta Udana Pali. Seorang Bante bernama Pilinda Waca. Nah, konon katanya beliau itu sudah mencapai kesucian arahanta, dan memang sudah diklaim sudah mencapai kesucian arahanta. Tetapi ketika beliaunya itu berbicara kepada para biku lain, itu menggunakan kata wassala wadena. Jadi wassala wadena samudat carati. Jadi memperlakukan orang lain dengan kata-kata wassala. Dengan istilah lain adalah dia itu, Bante ini berbicara kepada yang lain seakan-akan orang lain itu seperti pembantu. Seperti beliaunya itu adalah bos, kemudian dengan pembantunya dengan kata-kata yang kasar, yang rendah itu. Para biku lain komplain, ini kenapa kok Bante ini katanya sudah arahanta, tapi kok masih mengucapkan kata-kata yang kasar, menyebut kami sebagai wasala. Wasala kan kasta yang rendah sekali, kaum buangan. Nah, kemudian dilaporkanlah kepada Sang Buddha. Sang Buddha meminta seorang biku untuk memanggil Bante Pilinda Waca ini. Kemudian dipanggil, ditanya oleh Sang Buddha, apakah benar engkau memanggil para biku lainnya dengan wassalawada, dengan kata-kata wassala? Oh benar Bante. Nah, tapi kemudian Sang Buddha melihat dengan kekuatan batinnya, melihat kehidupan lampau dari Bante Pilinda Waca ini. Ternyata memang Bante Pilinda Waca ini selama 500 kehidupannya lampau tanpa terputus, jadi unbroken kelahiran tanpa terputus. Selama 500 kelahiran ini terlahir di keluarga Brahmana. Jadi memang mungkin beliau itu punya kebajikan yang besar, terus terlahir di keluarga yang terpandang, keluarga Brahmana kasta tinggi. Nah, sehingga sudah terbiasa dalam 500 kelahiran ini, terbiasa menjadi orang terpandang, dan memang ya melihat orang-orang lain itu seperti lebih rendah daripada beliaunya dalam kehidupan yang lampau. Dan karena kebiasaan inilah kemudian ketika beliau menjadi seorang biku, bahkan setelah mencapai kesucian arahanta, kebiasaan ini ternyata tidak bisa dilepaskan. Jadi memanggil teman-teman dengan kata-kata yang seperti rendah, wasal itu tidak bisa dilenyapkan. Tetapi walaupun beliau berbicara demikian, itu bukan dari kebencian, bukan dari kotoran batin, karena beliau sudah betul-betul kotoran batinnya sudah hancur, sudah lenyap. Itu hanya sekedar karena kebiasaan. Nah, jadi kalau seorang arahanta itu masih dikatakan memiliki wasana. Wasana itu ada kebiasaan yang lampau, itu masih bisa muncul lagi. Ya, kebiasaan dari perbuatan, ucapan, dan jasmani itu masih bisa muncul. Walaupun kotoran batin sudah lenyap, tapi kebiasaan lama itu masih bisa muncul. Seperti yang Pilinda Waca ini. Tetapi Sang Buddha inilah yang sebenarnya wasananya juga sudah hancur. Kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya itu tidak pantas, walaupun itu bukan muncul dari kotoran batin, bagi Sang Buddha itu sudah hancur. Maka beliau dikatakan sebagai Wija Carana Sampano. Jadi dihiasi oleh pengetahuan dan juga oleh tindak tanduk yang sempurna. Jadi tindak tanduk dan pengetahuannya itu sudah sempurna karena tidak ada wasana lagi. Nah, tetapi seorang arahanta bahkan masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang tertampak tidak baik, tapi itu bukan muncul dari kehendak pikirannya, bukan muncul dari kotoran batinnya. Nah, maka ini juga menentukan. Oleh sebab itu, cetana, kehendak niat sangat menentukan seberapa dan bagaimana perbuatan tersebut itu dilakukan, dan apa jenis perbuatan yang dilakukan itu berdasar pada cetana, kehendak seseorang. Ya, saya kira untuk hari ini sampai di sini, dan kalau masih ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan dipersilakan. Mohon izin Bante, Wandami Bante. Ya, baik. Ada pertanyaan kadang yang ditanyakan, mungkin saya agak bingung menjawabnya. Dikatakan bahwa jika dikatakan bahwa niat itu adalah karma yang sesungguhnya, betul ya Bante ya. Tetapi kan di dalam sebuah karma itu kan setidaknya harus ada 5 syarat.
Nah, andai kata memang ada niat di situ, tetapi ada niat dan ada usaha, tetapi tidak ada hasil, kan tidak menjadi karma, Bante. Karma juga, tapi karma lain. Oh, Misalnya apa? Misalnya ya, orang ada sadar ada makhluk, ini berkenaan dengan pembunuhan. Ada makhluk, kemudian ada sadar bahwa itu adalah makhluk, ada niat untuk membunuh, kemudian punya usaha, kemudian ada dampak dari kematian. Memang itu bukan perbuatan membunuh, tetapi itu juga perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan. Masih sebagai perbuatan karena ada niat, tapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan membunuh, tapi juga sebagai perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan, yang dampaknya adalah perbuatan melukai karena ada usaha kan. Nah, bahkan ketika usaha itu belum tercapai terhadap makhluk yang akan dibunuh, orang demikian belum bisa memukul, tetapi itu masih bagian dari perbuatan pikiran. Ya, walaupun itu belum merupakan perbuatan melukai, belum perbuatan membunuh, tapi karena sudah ada niat untuk membunuh, maka itu sudah menjadi perbuatan pikiran. Nah, jadi masih sebagai perbuatan, masih sebagai karma, tetapi ya bukan karma membunuh. Nah, itu bedanya demikian, tapi masih sebagai sebuah perbuatan. Ya, itu begitu ya, Pak Usu. baik Bante. Makasih, Bante. Iya. Ada yang lain? Atau cukup? Ya, silakan. Izin untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir Bante. Ya, baik. Berkenaan karma ini, saya teringat tentang pembabaran 4 ahara. 4 ahara kan salah satunya tuh kan Manusia Cetana. Sancetana. Iya. Nah ini apakah ada linknya dengan hukum karma ya, dengan hal ini? Bagaimana linkage-nya itu? Jadi terutama dalam bagian kita memahami Manusia Cetana sebagai bagian dari ahara, ujung-ujungnya yang tanha ini. Linkage-nya bagaimana Bante sebagai bagian perenungan? Mohon dibabarkan Bante. Iya. Supaya kita bisa memahaminya lebih jelas. Terima kasih Bante. Ya, itu sangat betul. Jadi kalau saya melihat makhluk sancetana itulah sebenarnya karma. Makhluk sancetana adalah kehendak pikiran. Itu kata lain dari cetana sebenarnya. Cetana, sancetana. Jadi kehendak pikiran. Dan bagaimana itu punya link dengan karma, itulah karma. Makhluk sancetana itulah karma. Dan kenapa kemudian 4 ahara ini termasuk makhluk sancetana itu muncul karena tanha, muncul karena kegandrungan atau nafsu keinginan, yaitu karena karma saja. Seseorang bisa melakukan perbuatan itu karena tanha. Ya, kan dikatakan kalau seseorang ingin melenyapkan duka, lenyapkan karma. Ingin melenyapkan karma, lenyapkan tanha. Kenapa? Karma muncul dari tanha. Maka manusia cetana itu juga muncul dari tanha, muncul dari nafsu keinginan. Cetana itu juga muncul dari nafsu keinginan. Nah, sehingga karena itu muncul dari tanha, dan karena itu adalah katakan juga karma, yang karma itu selalu membawa kepada hasil atau buah, maka jelas perbuatan karma cetana yang muncul dari tanha itu membawa kepada kelanjutan, membawa kepada tumimbal lahir. Maka manusia cetana karma, kemudian tanha nafsu keinginan, itu membawa kepada kelahiran kembali, keberlanjutan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga betul sekali manusia cetana adalah karma, dan itu muncul karena tanha nafsu keinginan, dan itulah yang membawa kepada kelahiran kembali. Dan kenapa pula seorang katakan arahanta itu dikatakan sudah tidak dilahirkan lagi? Ya karena mereka sudah tidak melakukan perbuatan yang muncul karena tanha. Karena perbuatan mereka itu tidak didasari oleh tanha, oleh nafsu keinginan, maka tidak ada keberlanjutan. Jadi diibaratkan seperti yang sebuah perumpamaan, ada biji, ada ladang, ada air. Biji tersebut bisa tumbuh berkembang ketika diletakkan, disemai di ladang dan disiram air. Maka biji tersebut berkembang. Tapi kalau kemudian biji tersebut
diletakkan di ladang, tapi kalau tidak disiram air, maka tidak akan tumbuh dan berkembang. Nah, biji tidak lain adalah kesadaran, cita, consciousness, winyana. Kemudian ladang itu adalah perbuatan karma, sedangkan air itu adalah sneha atau tanha, nafsu keinginan atau tanha sneha. Artinya, kalau kesadaran ini itu menjadi bentuk perbuatan yang didasari oleh tanha, ya karena kan perbuatan muncul dari pikiran juga, itu didasari oleh tanha, oleh nafsu keinginan, maka kesadaran ini juga akan mengalami keberlanjutan. Artinya ada kelahiran-kelahiran yang akan datang, ada tumimba lahir, walaupun kesadaran bukan kesadaran yang sama, tapi akan terus mengalami keberlanjutan karena ada tanha dan karma, ada biji, ada ladang dan ada air yang menyiraminya, air tanha. Nah, tetapi seorang arahanta berbeda. Ya, selama mereka masih hidup dalam kehidupan, ya katakan di alam manusia atau di alam lain, ketika masih hidup ya masih ada kesadaran, masih melakukan perbuatan, tetapi tidak didasari oleh nafsu keinginan. Nah, sehingga perbuatan mereka itu tidak membawa kepada kelahiran yang akan datang, karena tidak ada tanha di sana. Nah, oleh sebab itu, untuk membedakan perbuatan seorang arahanta dengan perbuatan-perbuatan dari makhluk lain, maka seorang arahanta disebut sebagai kiriya. Ya, bukan karma tapi kiriya. Tetapi sebenarnya kiriya karma itu akar katanya sama, kar, yaitu melakukan. Tapi untuk membedakan, maka arahanta kiriya, kemudian makhluk lain adalah karma. Nah, kalau kiriya ini mengacu pada perbuatan yang tidak didasari oleh tanha, sedangkan karma didasari oleh tanha. Maka cetana itu, manuk sancetana itu juga muncul karena tanha, dan itu menjadi ahara, menjadi nutrisi, menjadi makanan bagaimana makhluk-makhluk survive dan berlanjut dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Karena karma, perbuatan, dan juga tanha, nafsu keinginan itu yang memang membawa makhluk-makhluk untuk terus mengalami keberlanjutan di alam tumimba lahir. Ya, jadi memang demikian. Ya. Terima kasih banyak Bante pembebaran. Ya. Ya, saya kira untuk hari ini sampai di sini. Nah, nanti minggu depan kita bisa memulai lagi untuk pembahasan karma, ya. Dan minggu depan sebenarnya adalah yang terakhir sebenarnya, karena untuk minggu depannya lagi menurut jadwalnya adalah ujian. Ada ujian ternyata. Ya, demikian, semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan pemahaman. Semoga kita semua bertumbuh berkembang dalam Dhamma. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.